أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Al-Baqarah 275. Alladzina, orang-orang yakuluna yang memakan ar-riba kepada riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, seperti orang yang tergoda syaitan, seperti orang yang akalnya kurang sempurna, konsentrasinya kurang sempurna, sehingga ketika berdiri tidak bisa berdiri dengan sewajarnya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu terjadi karena mereka punya anggapan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal tidak. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah memperbolehkan jual beli. Sebaliknya Allah mengharamkan riba karena ada unsur tipuan, ada unsur yang dapat merugikan orang lain. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Kalau bertobat, maka yang lalu biarlah berlalu, mudah-mudahan Allah memaafkan. Wa man 'ada faulaika ashabun nar, tapi kalau diulangi lagi maka ini yang masalah. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di neraka ketidaktenangan dunia akhirat. Yamhaqullahu riba, riba itu sekecil apapun melahirkan sesuatu ketidaktenangan. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan melipat gandakan usaha perdagangan yang halal. Lalu sedekah melahirkan sedekah dan keberkahan dari hartanya, dari ketenangannya, dari umurnya. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak suka kepada orang yang menentang kepada aturan Allah, yang suka athim, hobi melakukan dosa. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sebaliknya Allah suka kepada orang yang beriman, beramal yang salihat, aqamus shalah, mendirikan salat, wa atauz zakah, membayar zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, hanya Allah yang tahu berapa besar pahala dan keridhaan Allah. Wala khaufun alaihim, di dunia orang yang baik-baik tadi tidak ada perasaan khawatir, takut, sedih. Walahum yahzanun, di akhirat mereka penuh dengan kepercayaan diri, tidak ada kesedihan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, dengan membuktikan menghindari riba, in kuntum mu'minin, sebagai bukti bahwa kita ini orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau mereka sifatnya menentang tentang ketidakbaikan riba, maka mesti diberikan masukan dengan jelas dan tegas. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau bisa hentikan riba, ambil modal pokoknya, selebihnya
dianggap tidak ada saja, dihalalkan dan lain sebagainya. Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimun wa la tudzlamun. Prinsipnya jual beli itu tidak boleh merugikan diri sendiri, orang lain, tidak boleh merugikan orang lain, wala tudzlamun, kita sendiri jangan mau dirugikan. Jadi harus berdagang dengan saling menguntungkan. Itu Al-Baqarah 275 sampai 279. Wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu, kalau bahasa Nisa 161 tentang riba. Sama'una lil kadhib akaluna lisuh, Al-Maidah 42. Jangan seperti orang dulu hobi melakukan kebohongan untuk mendapatkan sesuatu harta yang kurang halal. Lalu akaluna lisuh, memakan harta yang tidak baik, haram. Yakni bihil malal haram minar rosya, sogok menyogok, wa mustahalluhu min amwalil ummiyin, lalu menganggap harta orang lain dianggap boleh kita pergunakan sekehendak kita. Dulu orang kafir itu menganggap Yahudi karena ada kasta, ketika memakai harta orang yang di bawah kastanya, maka tidak ada masalah menzalimi orang yang di bawah kastanya, termasuk orang Arab dulu dianggap oleh mereka di bawah kasta mereka. Sehingga ketika punya hutang kepada orang Arab, nggak dibayar pun nggak apa-apa karena dianggap di bawah kastanya, diperlakukan zalim. Haitsu qalu laisa alaina fil ummiyina sabil, Ali Imran 75. Karena orang Arab dulu dianggap ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak berpendidikan dan sebagainya. Padahal setelah diberikan Al-Quran, orang Arab itu menjadi orang yang sangat pandai menulis, membaca dan lain sebagainya. Adz-dzahab bil-dzahab wal fidda bil-fidda wal burru bil-burri wasyair bisyair wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mithlam bimithlin yadan biyad. Emas dengan emas, perdagangan dulu itu ditukar, perak dengan perak, dan dilaksanakan, asal dilaksanakan secara langsung, tidak melalui hutang piutang, maka insya Allah halal. Faman zada awis tazada faqad arbal al-akhidhu wal mu'tiyu fihi sawa. Kalau minta tambahan yang sifatnya bukan saling menguntungkan, bisa merugikan pihak lain, itulah riba. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad. Bagaimana kalau emas ditukar dengan perak, misal asal dilakukan langsung, bukan sifatnya utang piutang, maka insya Allah juga tidak ada masalah. Penjelasan seperti ini ada di antaranya di Bukhari 602, 2177, Muslim 1584, 2057, di antaranya dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar atau sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, dan Muslim 1587. Ini dari sahabat Ubadah bin As-Samit dan lain-lain. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nas, Ar-Rum 39 itu sama, tidak diperkenankan riba karena dapat merugikan lambat laun. Kalau merugikan maka menghilangkan kepercayaan, permusuhan. Suatu ketika Ja'a Bilal bitamrim barniyin, sahabat Bilal ini membawa tamar barni yang sangat bagus tuh, warnanya merah ke kuning-kuningan. Kulitnya, rasanya juga, kulitnya warnanya bagus, rasanya manis. Faqala lahu Rasulullah min aina hadza? Faqala Bilal min tamrin kana indana radiun fabi'tu minhu sa'ain bisa'in limat'amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini Nabi ceritanya, korma kami ini kan kurang bagus, lalu kami tukar dengan satu sok yang bagus, dua sok korma yang kurang bagus. Faqala Rasulullah inda dzalika auhi ainur riba la taf'al walakin idza aradta an tashtari at-tamra fabi'hu bi bai'in akhari thumma ishtar bih. Jadi begini sahabat Bilal, kalau kamu punya korma yang kurang bagus, dijual supaya dapat uang berbentuk emas, perak, baru uangnya itu dibelikan korma yang bagus. Kalau ditukar antara korma bagus dengan korma yang kurang bagus, khawatir merugikan salah satu pihak.
Bukhari 2312, Muslim 1594. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Islam itu dari zaman dulu 14 abad yang lalu sudah detail. Al-Baqarah terakhir yang paling panjang itu paling banyak berbicara tentang masalah ekonomi, tentang masalah bisnis supaya umat Islam menguasai pasar, menguasai perekonomian, menguasai bisnis dan tidak merugikan siapapun, agama apapun, supaya timbul kepercayaan, ekonomi bergerak, keamanan, kesejahteraan menjadi aman. Dan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas faman ittaqa asyubuhat istabra alidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal himam haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimahu. Bahkan tidak hanya riba, sesuatu yang masih remang-remang, syubhat kalau bisa demi untuk agama dan menjaga harga diri kita, lebih baik ditinggal karena khawatir jatuh kepada sesuatu yang diharamkan dan implikasinya berakibat pada sesuatu yang kurang baik. Itu Bukhari 2051, 2052, Muslim 1599, hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir. Apabila di sisa umur ini kita bisa menjaga apa yang kita usahakan, apa yang kita makan, hubungan kita dengan orang lain, tidak ada permusuhan, tidak ada merugikan, maka hidup kita lebih tenang, lebih nyaman. Makannya juga lebih tenang, lebih nyaman. Kenapa? Karena dijamin tidak syubhat, tidak meragukan. Inna minal kaba'iri syatmar rajul walidai yasubbu abar rajul fayasubba abahu yasubbu ummahu fayasubba ummah. Ini karena dari riba itu atau yang syubhat akan melahirkan permusuhan, caci maki dan lain sebagainya. Bukhari 5973 dari Abdullah bin Amrin. Di antaranya idza tabaya'tum bil 'ainati wa khadtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau jual beli dengan inah itu ayyabi amir rajulin sil'atan bi thamanin ma'lum ila ajalin musamma thumma yashtariha minhu bi aqalla min ats-tsaman alladhi ba'aha. Ada jual beli yang sifatnya merugikan, tipuan orang lain, itu namanya jual inah, istilah yang lain. Nah, itu akan melahirkan kerusakan di lingkungan. Demikian juga apabila orang sudah meninggalkan jihad, usaha menyampaikan kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah karena kepentingan duniawi dan jabatan, itu juga tanda-tanda akan kehancuran, ketidaktenangan di suatu tempat itu. Innar riba wa in katsura fa'aqibatuhu ila kullin. Yang namanya riba meskipun sedikit itu akibatnya akan membuat harta kita tidak barokah, semakin menyusut. Tapi sebaliknya kalau yang halal lambat laun akan berkembang dan akan baik. Inna sadaqa ahadikum la taqa'u fi yadillahi fayurabbiha lahu kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu hatta yaji'a yaumal qiyamati wa innal luqmata la ala qadari Uhud. Bahwa dari perdagangan usaha yang jelas, yang baik, orang akan terpanggil juga untuk membagi kelebihannya, bersedekah dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang serakah sehingga riba pun dilakukan, biasanya melahirkan kepelitan, permusuhan dan lain sebagainya. Orang yang rajin melakukan perbuatan yang halal, baik, bersedekah, maka sedekahnya itu sebelum sampai kepada orang yang kita beri sudah diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala. Maksudnya itu redaksi sebelum jatuh ke tangan orang yang diberi, jatuh dulu ke tangan Allah, maksudnya itu Allah sudah membalas niat baiknya. Karena Allah nggak butuh tangan, apalagi tangan kanan semua. Sebagaimana berkembang biaknya usaha kita, misal peternakan atau apa saja. Itu Bukhari 1410, 7430, Muslim 1014 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akilur riba wa man lam ya'kulur riba
Wa man lam ya'kul ar-riba asabahu wabaruhu. Nabi sudah menyampaikan jauh-jauh, besok ada di mana orang sudah riba itu dianggap biasa-biasa saja. Jadi bahkan kita menghindar pun kadang-kadang masih kena cipratannya, kena debunya. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mala aminal halal am minal harami. Besok akan ada di masa orang itu entah halal entah haram diambil semua. Nah, dalam keadaan fitnah seperti ini kita mesti hati-hati, lebih baik kita meskipun sedikit tapi barokah, syukur kalau banyak barokah. Sedikit ya disyukuri, banyak ya kita alhamdulillah kita pergunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukhari 2059. 2083. Lalu ada riba itu memang haram, tapi ada penjelasan riwayat yang mesti kita sampaikan. Kalau sahih, kalau hasan, dhaif, palsu, batil. Seperti redaksi riwayat dari sahabat Abdullah bin Hanzalah, ghasilil malaikah. Sahabatnya benar, cuma kata-kata dihubungkan dengan sahabat itu. Nah, itu yang ada kata-kata yang kadang-kadang diselipin oleh orang yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan tetap tidak merubah hukum bahwa riba itu memang tidak boleh. Lalu yang dimaksud ini redaksi kata-kata itu. La dirham riba asyaddu indallahi ta'ala min sitti wa thalathina zinah fil khati'ah. Jadi dosa riba 1 dirham saja lebih besar dosanya katanya dari berzinah 36 kali. Tidak begitu. Berzinah itu riba itu ya riba lah, dosa. Itu berhubungan dengan harta. Misal sedikit 1000 riba tapi misal. Lalu zina, zina dosanya luar biasa. Apalagi bagaimana hubungannya dengan kalau sampai terjadi kehamilan atau tidak terjadi kehamilan berakibat hukum dan lain sebagainya. Itu hadis batil itu. Dari Ka'bil Ahbar sebenarnya. Sebenarnya cerita Israiliyat itu nggak ada masalah. Asal dia isinya nasihat, tidak berhubungan dengan hukum, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.